Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pohon beringin setinggi 15 meter tumbang di Desa Tuliku Gianyar dan menutup seluruh jalan bypass Ide Bagus Mantra. Kantor Kesehatan Pelabuhan meningkatkan pengawasan pasca merebaknya kasus pneumonia di Cina. Mencoba ekowisata hutan bakau Batu Lumbang di Kota Denpasar. Seperti biasa menjelang akhir tahun, jumlah wisatawan ke Bali meningkat untuk menikmati liburan Natal dan akhir tahun. Berbarengan dengan itu biasanya penyelundupan narkotika juga meningkat sehingga aparat penegak hukum meningkatkan kewaspadaan. Hal itu juga dilakukan kantor wilayah Dirjen Bea Cukai Bali NTB dan NTT. Instansi ini akan mengawasi ketat lalu lintas wisatawan yang masuk ke Bali bekerja sama dengan BNN serta aparat kepolisian. Kita bekerja sama dengan instansi lain maupun secara mandiri, baik di bandara udara maupun di lapangan di seluruh wilayah Bali. Kita akan melakukan upaya-upaya untuk terus melakukan penegakan hukum, baik dari sisi pelanggaran kepabeanan, pelanggaran cukai maupun pelanggaran narkotika. Itu dari sisi penegakan hukum. Selain itu kita terus melakukan upaya-upaya untuk pencapaian target dengan ekstensifikasi dan optimalisasi penerimaan dengan berbagai cara, misalnya dengan audit kepabeanan atau dengan melakukan penelitian ulang. Kita mengalami di tahun baru kemarin mengalami peningkatan yang tinggi. Kita mendapatkan narkotika yang cukup besar malah di malam tahun baru, sehingga kita antisipasi dan teman-teman di Bea Cukai Ngurah Rai melakukan siaga penuh di tahun ini. Tapi kita siaga seterusnya, tapi terutama menjelang Natal tahun baru pasti kita juga lebih meningkatkan. Hingga Oktober tahun ini, kantor Bea Cukai sudah 132 kali melakukan penindakan, termasuk kasus narkoba yang saat ini sudah diserahkan ke kepolisian dan Badan Narkotika Nasional untuk diproses secara hukum. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Harga telur ayam di Kabupaten Badung saat ini sedang tinggi dan dikeluhkan warga dan pedagang. Harga telur ukuran besar atau super sebelumnya Rp45.000 per kerat, kini naik Rp50.000 per kerat. Kendati naik sekitar Rp5.000, namun bagi pengusaha warung masakan Padang di Desa Beringkit dampaknya cukup berat. Pemilik warung tidak mengetahui penyebab kenaikan harga telur, namun diduga pasokan telur saat ini berkurang di pasar tradisional. Berat kali mas. Kenapa mas? Oh itu dulunya telurnya 45 satu kerat, sekarang udah naik 50 bahkan lebih. Itu mulai kapan mas rasakan mas kenaikan harganya? Oh udah lama, hampir sebulan. Oh per bulan satu hari 2 kerat, ada yang 3. Itu ukuran? Super ya? Ya, super yang besar. Kalau gininya mas kurangin nggak mas untuk jualannya, untuk menunya itu? Ya, telurnya standar lagi kayak biasa itu. Berarti tidak ada pengurangan menu di sini mas ya? Ada. Tidak ada. Setiap bulan Samsir bisa menghabiskan 2 kerat telur untuk masakan Padangnya. Namun semenjak harga telur naik, ia mencoba tidak mengubah menu dan porsi masakan karena takut pelanggan berkurang. Samsir yakin harga telur akan kembali turun jika pasokan sudah kembali normal di pasar. Dan untuk sementara, ia dan pedagang nasi Padang lainnya di Desa Beringkit tetap mempertahankan harga dan porsi makanan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Walaupun tidak seluas daerah lain di Indonesia,
Hutan mangrove atau bakau di Bali terawat dengan baik. Di Desa Adat Pemogan, Kota Denpasar, terdapat kawasan hutan bakau yang masih rimbun, yang disebut mangrove Batu Lumbang. Hutan mangrove ini luasnya mencapai 7 hektar, sehingga wisatawan bisa menelusuri kawasan ini dengan perahu kano. Paket susur mangrove keliling dengan pakai kano itu sepuasnya 30.000 tanpa pemandu. Kalau ada pemandu itu ditambah 75.000 lagi. Itu panjangnya berapa Pak? Putarannya? Kalau hutan yang diberikan mitra pengelolaan oleh kehutanan itu untuk kelompok kami itu 7,4 hektar. Tapi luasan mangrove Tahura Ngurah Rai ini 1.187 hektar. Kalau mengelilingi mangrove di kawasan 7 hektar, nah itu memakan waktu kurang lebih 2 jam. Tamu yang datang untuk berwisata dengan susur mangrove itu lumayan banyak. Bahkan sudah dikenal lewat media sosial. Nah itu dia datang sendiri tanpa melalui travel dan lain sebagainya. Pengunjung bisa melihat dari dekat pohon mangrove yang tumbuh besar dengan akar yang menancap kuat hingga ke dasar laut. Ekowisata menelusuri hutan mangrove banyak diminati wisatawan mancanegara karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Dari bulan di sana enak, terus sejuk lah, nyaman. Nyaman ya karena sejuk gini ya daun-daun itu masih. Lokasi wisata mangrove Batu Lumbang tidak jauh dari Bandara Ngurah Rai, tidak sampai setengah jam perjalanan. Untuk menelusuri hutan mangrove ini, pengunjung hanya dikenakan biaya sewa perahu sebesar Rp30.000 dan pengunjung bisa menikmati pengalaman yang berbeda. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.